Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut soal sidang isbat hari ini sudah bergabung bersama kami pendakwah Abdullah Jim Nasyar atau AA Jim. Ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum AA Jim. Bagaimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jim, kalau kita lihat saat ini kan pemantauan hilal prosesnya masih terus dilakukan. Nah, kadang kan masyarakat ini bingung nih untuk menentukan satu Syawal ini, kadang tuh suka berbeda-beda. Gimana nih umat untuk menyikapinya, Jim? Tenang saja, serahkan kepada ahlinya. Tidak usah capek memikirkan sesuatu yang di luar wilayah kita. Ada ahlinya. Nanti ikut keputusan. Nggak usah segala dipikirkan, lebih baik nikmati aja sisa waktu Ramadan ini sebaik-baiknya. Urusan hilal serahkan kepada ahlinya. Baik, jadi kita ikutin aja sesuai dengan pemerintah. Ini penentuan hilalnya seperti apa kita, Ajim ya? Ya, ada bagiannya masing-masing. Kita bagian menikmati dan mengikuti. Baik. Jim, kalau misalnya kita lihat ini kan untuk menentukan hilal sendiri ada beberapa cara nih, Jim. Biasanya kita yang memakai itu yang mana sih, Jim? Ya, tentu saja lembaga pemerintah sudah menyiapkan, juga ada organisasi Islam yang juga memiliki perhitungan yang dua-duanya niatnya sangat baik dan dengan keilmuan yang sama-sama memadai. Kita tinggal pilih mana yang paling menenteramkan hati dan hormati pilihan yang lain sekiranya ada perbedaan ya. Insya Allah dua-duanya niatnya baik, dua-dua dengan cara terbaik, hanya memang Allah menguji dengan ada perhitungan yang sedikit berbeda. Tapi tidak ada masalah ya, nikmati saja. Baik, Agim, kalau sekarang kan belum tahu nih lebarannya kapan gitu. Bisa ada yang bilang tanggal 31, terus saat ini juga hilalnya belum kelihatan. Tapi selama sampai menjelang Idul Fitri ini, apa sih Agim yang amalan-amalan yang bisa kita perbuat nih untuk memaksimalkan ibadah kita? Ya, kita kan tidak tahu akan hidup Ramadan yang akan datang atau tidak. Maka detik demi detik waktu yang tersisa ini sebaiknya sungguh-sungguh dipakai untuk tobat, karena yang membuat hidup kita menderita kan dosa-dosa yang tidak ditobatin. Karena Ramadan ini pahalanya melimpah ruah, sibuk saja beramal soleh, agar nanti di akhirat kita punya bekal yang cukup. Dan banyak doa, karena Ramadan ini doanya sangat mustajab. Doa bisa menjadi bagian dari berubahnya satu takdir ke takdir lain. Ya, doa yang banyak, jangan sia-siakan oleh perbuatan sia-sia, apalagi oleh maksiat. Silakan baca Quran, sedekah, itikafnya disempurnakan. Pokoknya kebaikan apapun yang dicontohkan, ini sangat manfaat untuk kehidupan kita sesudah Ramadan ini, baik kita panjang umur ataupun tidak panjang umur kita. Baik. Agim, tadi kan disebutkan juga nih doa untuk mengubah takdir kita. Sebenarnya takdir ini bisa diubah nggak sih, Agim? La yarudu qada ila du'a. Tidak ada yang mengubah qada takdir selain doa. Sebetulnya Allah sudah tahu apapun ya, tapi Allah menyuruh kita berdoa sebagai ibadah. Dan Allah menjanjikan lewat Rasulnya bahwa doa itu bisa mengubah dari satu takdir ke takdir lain, yang tentu semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Jadi maksimalkan doa, karena memang doa ini adalah ibadah yang sangat mulia. Dan Allah menjanjikan juga ya lewat Rasulnya, kalau doa nanti kita diberi takdir yang lebih baik dibanding orang yang tidak berdoa. Baik. Agim, kemudian ini kan biasanya di bulan Ramadan umat muslim ini berlomba-lomba berbuat kebaikan, terus nanti setelah bulan Ramadan ini usai biasanya malah imannya turun nih, Agim. Gimana nih cara kita menyikapi atau bagaimana nih cara kita untuk tetap level imannya terus sama atau malah lebih tinggi gitu? Setiap orang ingin bahagia,
dan bahagia tuh hanya dua kuncinya, iman dan amal soleh. Selama Ramadan, kita banyak belajar dan beribadah supaya iman kita meningkat, supaya amal meningkat, dan itulah yang menghasilkan kebahagiaan. Hayatan thayyibah namanya, ya. Nah, jadi ketika sudah Ramadan selesai, kita harus jelas dulu. Kalau mau bahagia, bukan masalah harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, popularitas, atau berbagai casing lainnya. Tapi harus yakin dua inilah kunci hidup bahagia yang sebenarnya. Iman dan amal soleh. Oleh karena itu, satu, doa. Minta supaya iman dikuatkan. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Ya. Dan supaya amal diterima. Dua, harus belajar. Jangan berhenti belajar. Karena pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Kurang ilmu pasti kurang iman, kalau kurang iman pasti kurang bahagia dan kurang bagus akhlaknya. Yang ketiga, mujahadah. Kalau dapat ilmu, usahakan diamalkan, bukan hanya untuk tahu dan dibahas. Dan kendalikan nafsu, karena yang membuat kita babak belur itu kurang ilmu dan lemah jiwanya kalah oleh nafsu. Terakhir, yang ketiga, terserah yang keberapa aja, lupa lagi ya, adalah lingkungan. Jangan salah gaul. Kalau kita gaulnya hanya dengan orang yang memuaskan nafsu, pecinta dunia, cenderung iman kita akan menurun. Dan kunci supaya kejaga terus imannya adalah sesudah mengamalkan yang tadi, selalu banyak berzikir. Fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, kepada Allah, Allah ingat padamu. Jadi semakin kita banyak zikir, iman tuh menguat. Orang itu bermasalah karena kurang zikrullahnya. Apakah dalam bentuk sholat, baca Quran, dalam bentuk wirid, doa, belajar, semuanya itu adalah bagian dari zikrullah. Baik, baik. Agim, kita akan kembali usai jeda. Usai jeda kita akan lanjut berbincang lagi dengan Agim. Dan pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Sidang Isbat 1 Syawal 1446 Hijriah. Dan saat ini kami akan kembali terhubung dengan rekan Ayah Nufus di Jakarta. Selamat sore, Ayah. Bagaimana suasana? Melaksanakannya sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1446 Hijriah yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Dan saya ingin mengajak Anda untuk melihat langsung seperti apa suasana di dalam ruangan pada sore hari ini, di mana sudah ada sejumlah peserta yang hadir dan juga beberapa tamu undangan baik dari Kementerian Agama maupun peserta lainnya dari berbagai baik dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, kemudian juga ada Al-Wasliyah, ahli tim hisab ruqyat Kemenak RI juga hadir semuanya nanti di dalam ruangan ini untuk sama-sama mengikuti sidang isbat penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah. Dan dan juga pemirsa, sebelum nantinya sidang isbat dilakukan, yakni sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, akan ada terlebih dahulu rangkaian kegiatan sidang isbat, yang mana pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti akan ada seminar posisi hilal yang akan menghadirkan sejumlah narasumber, yang mana diantaranya dari Al-Wasliyah yakni Kiai Haji Julian Lukman, kemudian juga dari PBNU akan ada Dr. Kiai Haji Khalil Nafis, kemudian dari Al-Irsyad nanti akan ada Zufar Bawazir, kemudian akan ada Dr. Sriyatin Sodik dari MU, kemudian dari MUI juga akan ada nanti narasumber yakni Profesor Asrarun Niam,
Dan juga nantinya untuk seminar ini akan dipandu oleh moderator yakni Bapak Sigit Kamseno. Dan memang seminar ini setiap tahunnya dilakukan dan juga pemirsa, yang mana nanti seluruh peserta ini juga akan diberikan buku yang sudah saya pegang. Ini adalah buku handouts atau data posisi hilal awal Syawal 1446 Hijriah yang nantinya akan dibagikan oleh seluruh peserta yang mengikuti seminar dan juga sidang isbat, yang mana dibagikan pada saat melakukan registrasi di depan dari auditorium ini. Dan dalam rangkaian acara ini nantinya pastinya akan ada sejumlah tamu undangan, baik dari peserta yang mendapat undangan dari Kementerian Agama, yakni dari Komisi 8 DPR RI, kemudian juga dari MUI, dan juga beberapa peserta lainnya yang tadi saya sudah sebutkan. Dan nanti tentunya dalam seminar ini akan dipantau seperti apa sih pemantauan hilal yang ada di beberapa daerah yang mana sudah ditentukan dan juga sudah diinformasikan oleh pihak Kementerian Agama, yakni diantaranya adalah Aceh, kemudian juga Sumatera Utara, kemudian ada Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Banten. Dan jika kita berkaca dari sidang isbat penentuan puasa atau bulan Ramadan 2025, kira-kira 1 bulan yang lalu, dan juga pemirsa, ini kita lihat bahwa Aceh ini menjadi wilayah penentu terpantaunya hilal dan penentu untuk Ramadan 2025. Dan pada hari ini kita akan melihat pada sidang isbat nanti apakah Aceh ini akan juga menjadi penentu untuk Idul Fitri 2025 atau akan ada wilayah-wilayah lain yang pantauan hilalnya terlihat terlebih dahulu atau seperti apa. Nanti akan sama-sama kita lihat seperti apa penyampaian atau pemantauan hilal dari beberapa titik ini. Dan pastinya memang kalau kita melihat apakah memang banyak yang bertanya-tanya begitu ya, apakah tahun ini akan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri akan bersamaan dengan Muhammadiyah atau tidak. Nah, ini memang menjadi pertanyaan, mengingat memang sebagaimana diketahui bahwa perbedaan penetapan Idul Fitri antara pemerintah dan juga Muhammadiyah ini sering sekali terjadi perbedaannya ya, sebagaimana pada penetapan 1 Syawal 2025 ini. Dan hal ini memang disebabkan karena memang adanya perbedaan untuk metode begitu Diana dan juga pemirsa dalam menentukan awal bulan hijrah, terutama dalam melihat hilal atau bulan baru ini ya, di mana perbedaan Idul Fitri antara pemerintah Muhammadiyah ini terjadi karena ada perbedaan metode ruqyat atau pengamatan langsung dan juga hisab perhitungan astronomi. Dan inilah yang nantinya akan sama-sama dipantau oleh sejumlah pemateri dalam seminar yang akan disampaikan. Kembali saya ingin mengajak Anda untuk melihat seperti apa situasi terkini peserta-peserta yang sudah hadir di ruangan di auditorium ini yang nantinya akan mengikuti terlebih dahulu ke rangkaian kegiatan sidang isbat sebelum nantinya sidang isbat ini dilakukan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Nah, biasanya Diana dan juga pemirsa, untuk sidang isbat ini sendirinya kira-kira akan berlangsung sekitar 30 menit hingga 1 jam begitu ya. Dan sesudah seminar nanti para peserta ini akan terlebih dahulu berbuka puasa, sholat maghrib, kemudian melanjutkan sidang isbat, dan barulah dilakukan press conference di depan sana yang akan dihadiri oleh Menteri Agama dan juga Wakil Menteri Agama serta jajaran. Ya, sementara demikian Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Aya Nufus, langsung dari kantor Kementerian Agama. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita akan kembali terhubung dengan pendakwah Abdullah Hakim Nasir atau A'agim dalam untuk mengetahui nih apa sebetulnya makna Idul Fitri. Nah, saat ini sudah terhubung kembali bersama kami A'agim. A'agim, apa saja sih amalan sunnah nih yang bisa dilakukan saat Idul Fitri selain sholat Id nanti? Ya, saya kira sudah dipahami bahwa memang bagusnya berbuka dulu, maksudnya makan dulu, jangan sampai jadi bagian dari saum, kemudian datang dengan pakaian terbaik tanpa niat ria ke lapangan atau ke masjid, lalu mengikuti, dan mengikutinya itu lengkap ya. Sholatnya dan khutbahnya. Jadi jangan sampai baru juga selesai sholat kemudian pakaian sudah dilucuti. Nah, janganlah, sempurnakan. Tapi sangat ingin kalau menceritakan hikmah, boleh kan? Bila. Satu, Ramadan ini adalah latihan yang intensif tentang kejujuran. Karena kenapa tidak buka?
Ya, karena jujur kita bisa buka kapanpun, tidak ada yang lihat. Ini penting sekali karena dalam Islam kejujuran itu adalah fondasi kebaikan. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Jadi jujur dulu baru bisa jadi orang baik. Dari baik baru bisa masuk surga. Nah, kalau orang sudah kehilangan kejujuran, maka baiknya juga baik kemasan ya untuk menutupi ketidakjujurannya. Maka seyogianya sebulan dilatih jujur, tidak hanya dalam puasa, tapi dalam keseharian. Karena hanya orang-orang jujurlah yang paling bahagia, paling menikmati hidup ini, paling tenang. Kalau orang tidak jujur, walaupun punya rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, satu yang tidak akan dimiliki, ketenangan batin. Jadi besar harapan sesudah Ramadan ini kita benar-benar bertekad jadi bangsa yang jujur. Yang kedua, luar biasanya Ramadan ini kan takwa alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang takwa itu adalah orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Artinya memindahkan dari ego, senang dibahagiakan, senang mengumpulkan, menjadi senang memberi. Nah, jadi sesungguhnya bahagia itu adalah dengan membahagiakan orang lain. Jadi semakin kita ingin dibahagiakan, semakin tidak bahagia. Nah, dalam Islam, orang takwa itu cirinya adalah senang sekali membahagiakan orang lain. Baik dengan raut muka yang cerah, tutur kata yang baik, dan tidak merugikan siapapun. Nah, harusnya Lebaran itu adalah semua itu berlomba-lomba saling membahagiakan. 3, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina anin nas. Jadi ciri orang yang sukses Ramadannya bisa mengendalikan amarah. Ini ciri takwa itu adalah menahan marah, memaafkan, dan berbuat baik. Jadi seyogianya tidak ada lagi lah sikap emosional, dikit-dikit marah, dikit-dikit jengkel. Yang ada tuh orang takwa itu cirinya bukan pemarah dan mudah memaafkan. Tidak mudah marah, mudah memaafkan dan berbuat baik. Jadi orang yang sukses Ramadannya itu biasanya lebih menahan marah dan mudah memaafkan. Yang keempat, nah ini penting dalam Ali Imran 135. Jadi ciri orang takwa itu mudah sadarnya. Jikalau berbuat salah, dia segera ingat Allah, segera minta ampun dan meninggalkan perbuatan. Jadi orang takwa itu bukan orang tidak punya salah, tapi kalau berbuat salah cepat sadar. Cepat, ya Allah ampun. Kalau ke orang segera minta maaf dan meninggalkan. Jadi ada kecepatan yang lebih baik di dalam segera menyadari kesalahan, segera minta ampun, segera minta maaf, dan meninggalkan keburukan. Indah nih, jujur, senang berbagi, mengendalikan diri, dan kalaupun tergelincir, segera memperbaiki diri. Baik, Agim tadi kan juga sempat disinggung nih, kalau saat bulan Ramadan ini kan kita terus-terusan kita menahan nafsu, kita menahan emosi, tapi setelah itu nih nanti selepas Ramadan kadang kita kembali lagi ke banyak yang kita tidak bisa tahan seperti hawa nafsu, amarah dan segala macamnya. Nah, ini gimana kita cara menjaga kebersihan hati, kemudian juga cara menjaga ketenangan batin seperti yang tadi Agim katakan begitu? Ya, jadi tergantung goalnya apa dalam hidup ini. Kalau mau bahagia, sekali lagi ya, mau bahagia itu bukan masalah uang, bukan masalah harta, jabatan, itu cuman casing lah, nggak ada apa-apanya. Itu cuman casing bungkus yang orang-orang zolim juga dikasih. Makanya kalau ingin bahagia, hanya dua. Satu, tingkatkan iman dengan jalan yang tadi. Yang kedua, hanya dalam amal soleh. Jadi, contoh ya, bahagia mana? Senyum atau cemberut? Pasti ada dalam senyum. Bahagia mana? Pelit atau berbagi? Pasti dalam berbagi yang ikhlas. Bahagia mana? Menahan marah atau marah-marah? Bahagia mana? Memaafkan atau jadi pendendam? Makanya kalau udah mau bahagia, pilih hanya perbuatan baik yang kita sukai. Itu koruptor dan sebagainya, itu nggak ada cerita bahagia, nggak bisa bahagia. Demi Allah tidak pernah bahagia orang yang hidup dalam perbuatan yang buruk.
Makanya sekali lagi, apa sih yang mau diinginkan? Kalau mau bahagia, fokus tingkatkan iman dengan 5 cara tadi dan fokuslah dengan sibuk dengan berbuat kebaikan. Niatnya baik dan perbuatan baik. Baru bahagia. Dunia nanti ikut kok. Baik, terima kasih banyak Kak Agim. Sudah subhanallah ini pencerahan sekali bagi kami semua dan tentunya untuk pemirsa iNews. Tentunya terima kasih Agim, semoga sehat selalu, semoga Ramadan kali ini berkah dan juga selamat Idul Fitri sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agim, selamat sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk melihat situasi terkini terkait dengan pantauan hilal di beberapa titik. Dan ini merupakan visual dari Aceh, pemirsa, di mana di sana sudah disiapkan 6 teleskop di observatorium di salah satu titik pemantauan hilal. Dan untuk proses pemantauan hilal sendiri di Aceh ini akan dilaksanakan pada pukul 18:52 waktu Indonesia Barat. Dan breaking news masih akan kembali usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami.